saya akan menjelaskan tentang pengelolaan layanan khusus. Yang pertama yaitu pengertian manajemen layanan khusus adalah proses pemberian pelayanan kebutuhan peserta didik untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Tujuannya yaitu agar pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Kepala sekolah juga harus bijak menyusun dan menilai program layanan khusus agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua yaitu tujuan dan prinsip layanan khusus. Layanan khusus bertujuan untuk memperlancar proses pembelajaran serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Artinya, layanan ini hadir untuk membantu siswa agar tidak terhambat oleh masalah non-akademik seperti masalah kesehatan, psikologis, sosial, maupun kebutuhan akses. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, siswa bisa lebih fokus dan nyaman dalam mengikuti proses belajar. Prinsip pelayanan. Yang pertama yaitu fokus pada kebutuhan siswa. Tiap layanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individual siswa, karena tidak semua siswa memiliki kebutuhan yang sama, sehingga pendekatannya bersifat personal dan fleksibel. Yang kedua, pembimbing membantu, namun keputusan akhir ada pada siswa. Peran pembimbing atau guru adalah memberikan arahan, pemahaman, dan alternatif solusi, namun keputusan akhir tetap diberikan kepada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa tidak bergantung sepenuhnya, tetapi dilatih mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga ada mendorong kemandirian siswa. Salah satu nilai penting dari layanan ini adalah membentuk pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dengan terbiasanya menghadapi masalah dan mengambil keputusan, siswa tumbuh menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip bagi pembimbing. Yang pertama, bertugas sesuai kapasitas dan kualifikasi. Pembimbing, baik itu guru, konselor, atau tenaga pendidik lainnya, harus bekerja sesuai dengan kompetensi profesionalnya. Artinya, mereka hanya boleh memberikan layanan yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Misal, layanan konseling harus diberikan oleh yang memiliki latar belakang pendidikan, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, menggunakan informasi siswa dengan bijak dan rahasia. Setiap data atau informasi pribadi siswa yang diperoleh melalui layanan, seperti konseling atau kesehatan, harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini penting agar siswa merasa aman dan percaya terhadap pembimbing. Informasi hanya boleh digunakan untuk kepentingan terbaik siswa, bukan untuk disebarluaskan atau disalahgunakan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknik atau metode yang tepat dan hasil penelitian. Pembimbing dituntut untuk menggunakan metode atau pendekatan yang relevan dan terbukti efektif, yang bisa berasal dari hasil penelitian atau praktik yang sudah tervalidasi. Hal ini penting agar layanan yang diberikan benar-benar bisa membantu siswa secara optimal, bukan sekedar pendekatan coba-coba. Dan yang keempat, yaitu mendapat kesempatan pengembangan diri. Untuk menjaga kualitas layanan, pembimbing harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar, dan studi lanjut, atau forum profesional lainnya. Sekolah sebaiknya memberikan fasilitas dan kesempatan bagi pembimbing untuk belajar dan berkembang, agar pelayanan kepada siswa semakin baik dari waktu ke waktu. Yang keempat ada bentuk-bentuk layanan khusus. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sumber belajar yang menyediakan buku pelajaran, referensi, hingga bacaan umum yang mendukung proses pendidikan. Selain itu, perpustakaan juga bisa menjadi sarana rekreasi edukatif, tempat siswa membaca untuk hiburan yang mendidik, memperluas wawasan, dan menumbuhkan minat literasi. Yang kedua, ada layanan kesehatan atau UKS. Unit Kesehatan Sekolah atau UKS memiliki peran dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah masalah kesehatan siswa. Layanan ini termasuk pengobatan ringan, pertolongan pertama, hingga edukasi gaya hidup yang sehat. UKS juga membantu memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat untuk belajar dan berpartisipasi aktif di sekolah. Yang ketiga ada asrama. Layanan asrama disediakan oleh sekolah-sekolah yang menerima siswa dari luar daerah atau kota. Asrama menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terkontrol hingga siswa tetap bisa belajar dengan baik, meski jauh dari keluarga. Lingkungan asrama juga mendukung pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Yang keempat, ada bimbingan dan konseling atau BK.
Layanan BK membantu siswa memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir. Tujuannya adalah membina perkembangan siswa secara menyeluruh agar menjadi pribadi yang sehat secara mental dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Guru BK menjadi mitra penting dalam pengembangan karakter dan kesiapan siswa menghadapi tantangan hidup. Bentuk layanan khusus selanjutnya ada kafetaria. Kafetaria sekolah berperan dalam menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi bagi siswa. Fasilitas ini penting untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Makanan yang disediakan sebaiknya memenuhi standar gizi, higienis, serta terjangkau. Selain itu, kafetaria juga dapat menjadi tempat sosialisasi yang positif bagi siswa. Selanjutnya ada transportasi. Layanan transportasi sekolah disediakan untuk memudahkan siswa yang tinggal jauh dari sekolah agar dapat datang tepat waktu dan pulang dengan aman. Ini sangat membantu terutama di daerah yang memiliki akses jalan atau kendaraan umum yang terbatas. Dengan transportasi sekolah, keamanan dan keteraturan waktu siswa lebih terjamin. Yang selanjutnya ada keamanan. Layanan keamanan bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan nyaman. Keamanan meliputi penjagaan pintu gerbang, pengawasan lingkungan, serta penanganan terhadap potensi gangguan keamanan, baik dari luar maupun dalam. Lingkungan yang aman akan meningkatkan fokus siswa dalam belajar dan menurunkan risiko konflik atau kenakalan. Yang terakhir, ada pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Tidak semua sekolah memiliki layanan yang sama. Bentuk dan cakupan layanan khusus sangat bergantung pada kemampuan, sumber daya, dan kebutuhan masing-masing sekolah. Artinya, sekolah perlu bijak dalam mengelola dan menyesuaikan layanan agar tetap optimal walaupun dengan keterbatasan tertentu. Dan yang terakhir yaitu peran guru dan kepala sekolah dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada layanan khusus dalam MBS. Ini menekankan pada kemandirian dan partisipasi semua unsur sekolah, termasuk dalam mengelola layanan khusus. Artinya, layanan ini bukan hanya pelengkap, tapi bagian penting dari strategi peningkatan mutu sekolah. Yang kedua ada tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru memiliki peran sentral dalam merancang, mengelola, dan memastikan layanan khusus berjalan dengan baik. Mereka harus aktif mengidentifikasi kebutuhan siswa dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dan berkualitas. Yang ketiga, layanan untuk semua warga sekolah. Layanan khusus tidak hanya untuk siswa, tetapi juga mendukung guru, staf TU, dan seluruh warga sekolah. Misalnya, layanan kesehatan dan keamanan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Dan yang terakhir, dampak terhadap mutu sekolah. Semakin baik dan lengkap layanan khusus yang tersedia, maka kualitas proses belajar, kenyamanan, dan citra sekolah akan meningkat. Ini akan menjadi daya tarik sekaligus indikator kemajuan sekolah secara menyeluruh.